Pada hari ini, kelas Tekpol 3 akan membahas manajemen pencegahan kejahatan. Kalian ini bukan hanya calon pimpinan Polri, tapi kalian juga menjadi manajer dalam pencegahan kejahatan. Kalau kalian perhatikan di slide ada 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, rencana, organisasi, arahan, dan pengendalian. Waduh, kayak kerja kelompok aja kita. Kalau nggak ada yang mimpin nih, baru kelar jam 2, bos. Ya nggak? Bener juga bro, mending itu aja yang ngerjain tugas. Kabar rileks kali kau. Nih, siap bang? Oke, sekarang kita akan memasuki pelajaran yang pertama, yaitu tentang teori. Tolong harap tenang dulu mahasiswa, ya. Tolong perhatikan dosen di sini dulu. Siap, mohon izin Bapak, kami berempat izin terlambat. Tadi dari pelaksanaan melaksanakan tugas. Oke, silakan duduk. Siap, terima kasih. Ya. Oke, teori yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik itu menggambarkan bahwasanya manusia itu rasional. Jadi, apabila resiko lebih besar daripada keuntungan, maka dia akan mundur. Pak, izin toilet, Pak. Pak, saya mau bolos kuliah. Untungnya bisa tidur buat saya. Ya ruginya paling buat LP. Ya jadi mending saya nggak masuk kelas. Oke, bagus. Kamu absen berapa? Ya, absen 4 Pak. Absen 4. Namanya Denny Halim Syahputra. Ya Pak. Nah, itu adalah teori kedua, yaitu teori lingkungan atau disebut CPTED. Siap, itu seperti di Rukan, Pak. Tidak ada penerangan dan pengawasan yang ketat. Makanya piring di Rukan sering hilang Pak. Kalau gitu bikin tanda larangan aja supaya mahasiswa mikir 2 kali nggak ngambil piring. Setuju. Lalu teori yang ketiga ada strain teori dari Robert K. Merton. Jadi teori ini berpandangan bahwa kesenjangan sosial itu bisa memicu kejahatan. Yang keempat yaitu tentang kontrol sosial dari Hirschi. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Ya silahkan Gemilang. Siap, ikatan kita sebagai kelompok belajar semakin kuat Pak. Jadi nggak ada yang nyolong kunci jawaban waktu ujian. Oke, bagus Gemilang. Terima kasih Pak. Yang kelima itu ada namanya belajar sosial yang dikemukakan oleh Bandura. Ini diartikan yaitu perilaku menyimpang yang bisa ditiru. Ada yang bisa memberikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya jangan kebanyakan nongkrong sama temen yang suka kabur kuliah. Bisa ketularan, Pak. Waduh, itu kayak si Ricky ya, Bang. Aku temen sama dia suka tidur di kelas, aku jadi ikutan tidur. Wah, iya lagi, Bir. Kalau saya, Pak, belajar sosial itu ikut yang baik-baik aja. Teman olahraga lari, saya ikut lari walaupun hasilnya ngos-ngosan. Ya yang penting sehat ya, Pak ya. Iya Pak, teman saya rajin olahraga. Lari pagi, lari sore. Saya ikut juga Pak, tapi ujung-ujungnya saya belok ke kantin Pak. Nah, sekarang kita bicara strategi. Ada 3 strategi. Yang pertama preemptif, preventif, lalu kemudian represif. Mahasiswa ada yang bisa beri contoh? Preemptif itu kayak dosen yang selalu bilang, jangan titip absen. Izin Pak, preventif itu kayak ibu kantin yang lagi ngunci kulkasnya biar kita nggak bisa ngutang es tehnya. Izin Pak, represif itu kayak ngutang dimsum terus ditagih keras. Wah, kayak pengalaman pribadi nih. Izin Pak, kalau menurut saya strateginya gabungan Pak. Kita ambil contoh itu balap liar di kampung. Preemptif itu untuk pencegahan atau memberikan edukasi. Preventif itu untuk melakukan pemasangan portal di jalan kampung. Represif itu untuk penindakannya Pak. Benar Bang, jadi polisi itu bukan hanya datang pada saat masalah, tapi datang untuk bikin solusi. Iya lagi. Oke, yang berikutnya yaitu ada kebijakan kriminal. Nah, di dalam kebijakan kriminal ini ada 2. Yang pertama yaitu jalur penal. Mungkin ada yang tahu jalur penal? Penal kayak puster berarti Pak? Iya, betul Arif. Kemudian yang kedua yaitu jalur non penal, seperti pendidikan, kesejahteraan, dan rekayasa sosial. Ada yang tahu? Siapa? Kalau untuk jalur non penal seperti semangatnya dosen, rajin belajar, cepat lulus. Nah, betul.
Arif, kamu absen berapa, Arif? Siap, absen 17 Bapak. Oke, absen 17 ya? Siap. Ricky? Siap, saya absen 19 Bapak. Oke, terima kasih. Jadi memang perlu diingat, strategi itu memang penting, tapi kalau tidak dijalankan di lapangan itu hanya percuma saja. Jadi kesimpulannya Pak, teori itu penting, strategi harus jelas, tapi pada intinya adalah praktik di lapangannya. Jadi kalau menurut saya kalau tidak dijalankan semua hanya jadi catatan tanpa hasil saja. Oke, betul. Berarti Pak, ini kalau diibaratin kayak orang yang janji mau diet ya Pak. Teorinya tuh hebat banget ya kan. Tapi pelaksanaannya nol besar. Abis olahraga malamnya makan nasi goreng. Nah, pada hari ini semua mahasiswa sadar bahwa teori itu penting, strategi harus jelas, dan kuncinya ada di lapangan. Pada preemptif untuk menanamkan moral dan preventif untuk menutup kesempatan dan represif untuk menanamkan efek jera. Nah, masalahnya kalau semua ini dijalankan, bukan cuma masyarakat yang aman, tapi kelas kita juga aman dari dosen killer.